Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat. Tak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima kegiatan kursus Guru Coach Indonesia Emas. Untuk sebelum itu kita berdoa dulu sebelum kegiatan dimulai. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Masih ingatkah Bapak Ibu? Kegiatan kita mulai dari kursus pertama atau pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan ketik di kolom chat. Ya, betul, komunikasi NLP. Yang kedua, model memfasilitasi. Kemudian yang ketiga, ada lagi Bapak Ibu yang tahu? Ya, kerangka kesadaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari tentang, ya betul, yaitu model SCORE. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu siapkan minumnya, minuman hangat, minuman dingin, atau snack, dan jangan lupa catatan kecilnya disiapkan. Bagaimana Bapak Ibu di rumah? Bagaimana dengan tugas-tugas kita? Apakah sudah selesai semua kah? Bila selesai semua, silahkan ketik angka 1, dan yang belum tuntas silahkan ketik angka 0. Wow, ternyata masih ada 2 orang yang mengetik angka 0. Bapak Ibu silahkan mengulang-ulang video kita bila menghadapi masalah atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa diselesaikan bersama di grup kita. Untuk itu izinkan saya untuk memulai untuk membagi slide PowerPoint. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah nampak? Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dengan yaitu model perubahan, yang dimana terdapat ada motivasi dan keputusan. Bapak Ibu sekalian, belajar coaching atau belajar tentang coaching, pernahkah masih ingatkah Ibu apa itu coaching? Oke, coaching adalah perubahan. Jadi coaching adalah terdiri dari 3, yaitu sumber daya, langkah, dan tujuan. Jadi coaching terdiri dari langkah, tujuan, dan sumber daya. Dari situ, sebenarnya kita sudah menyimpulkan bahwa coaching adalah sebuah perubahan dari mana? Yaitu perubahan dari mana ke mana? Ya, perubahan dari situasi sekarang menuju situasi yang kita inginkan. Ya, dapat dilihat dari gambar. Nah, pada saat kita berbicara tentang perubahan apa saja yang berubah? Perubahan yang pasti terjadi adalah sisi model komunikasi dan bagaimana kita berkomunikasi dengan kenyataan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan sumber daya yang kita miliki. Dan tentunya adalah bagaimana kita mengubah model fasilitasi dan kita memfasilitasi langkah dan memfasilitasi sumber daya dan memfasilitasi segala yang berkaitan dengan proses menuju ke tujuan. Yang berubah adalah kerangka pikir kita, bagaimana kita mengubah kerangka pikir, dan yang paling akhir adalah skor. Jadi skor adalah
bagaimana kita mengidentifikasi langkah dan sumber daya, mengidentifikasi solusi-solusi yang kita inginkan, yang kita perlukan untuk menuju masalah ke tujuan. Bagaimana sih memfasilitasi perubahan? Memfasilitasi perubahan, pertanyaan yang paling awal yang kita lakukan adalah, pertanyaannya adalah, perubahan apa yang kita inginkan atau apa yang kita ciptakan? Tentu saja kita tidak mungkin mencapai hasil yang kita inginkan bila tidak ada perubahan. Oke, baik. Dan yang paling pertama adalah yang utama adalah yang kita perlukan adalah mendapatkan perubahan, motivasi. Betul sekali. Untuk mendapatkan motivasi, kita memerlukan daya dorong atau sesuatu yang mendorong kita untuk bergerak menuju tujuan. Dan yang kedua adalah daya tarik, sesuatu yang menarik kita menuju ke tujuan. Dan pertanyaannya adalah untuk apa menghasilkan daya dorong? Apa yang mendorong Anda berubah dengan daya tarik? Pertanyaan untuk memfasilitasinya adalah dengan menanyakan apa yang membuat perubahan menarik atau yang penting bagi kita, bagi Anda adalah motivasi Bapak Ibu sekalian untuk membutuhkan keputusan sehingga ada sumbu, yaitu terdiri dari analisa dan memutuskan apa pertanyaan yang bisa kita pakai untuk memfasilitasi analisa, apa keuntungan dan apa yang merubah. Kemudian apa pertanyaan untuk memutuskan apa saja keputusan Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi perubahan. Dengan memfasilitasi motivasi terdiri dari daya dorong dan daya tarik, serta memfasilitasi keputusan yang terdiri dari analisa dan memutuskan adalah sesuatu yang penting. Karena dalam melakukan perubahan, motivasi, manusia sangat membutuhkan dua, yaitu motivasi dan keputusan. Jadi melakukan motivasi dan membangun semangat dan gairah. Jadi dibutuhkan ada dua komponen, yaitu ada daya dorong dan ada daya tarik. Menghasilkan keputusan, yaitu menggerakkan dan mempercepat langkah. Jadi dari 3 gambar ini Bapak Ibu bisa melihat, gambar pertama ada daya dorong, kemudian setelahnya itu ada daya tarik, dari situ kita bisa mengambil keputusan dan menggerakkan dan mempercepat langkah. Dari sini Bapak Ibu adakah yang sesuatu yang menarik atau ada yang perlu ditanyakan atau ada hal yang tidak perlu ditanyakan? Silahkan ketik di kolom chat atau bertanya secara langsung. Oh, Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Oke, baiklah. Jadi dari 3 komponen ini ada daya dorong, ada daya tarik, dan ada model perubahan. Jadi dari situ ada komunikasi yang Anda gunakan tadi, dari komunikasi yang keempat tadi ada model komunikasi NLP, ada model memfasilitasi, kemudian menggunakan kerangka kesadaran, dan ada model SCORE. Jadi model-model komunikasi inilah yang kita gunakan, akhirnya kita sudah menggunakan model perubahan. Dari model perubahan, kita sudah menggunakan teknik coaching. Bapak Ibu, adakah yang perlu ditanyakan lagi? Oke, bila semuanya paham, silahkan mengulang-ulang video ini, diulang lagi sampai mengerti dan di mana letak kekurangan kita dalam video pembelajaran kita. Sampai saat ini, semoga Bapak Ibu tetap semangat. Dan sebelum ditutup acara ini, kita berdoa bersama. Oke, doa selesai. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kita tetap bertemu di pertemuan berikutnya. Dan saya ucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri Zoom Bapak Ibu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.